Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bergabung di Instagram Live Rumah Sakit AMC. Iya, apa kabar sahabat AMC semuanya? Semoga sahabat AMC dimanapun sekarang berada, baik di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun selalu sehat. Ya, Alhamdulillah bulan ini kita bisa kembali menemani sahabat AMC untuk ngobrol-ngobrol, untuk kita ngobrol-ngobrol santai ya, tentang suatu topik yang akan kita bahas hari ini. Mungkin flashback dulu nih, sebelumnya kita memang pernah Instagram Live juga, kita membahas tentang pelayanan gigi, kemudian kita pernah bahas tentang pelayanan hemodialisis atau cuci darah, lalu kita juga pernah membahas tentang pelayanan pengobatan diabetes mellitus, terus terakhir bulan Desember kita membahas mengenai pelayanan HIV/AIDS dalam rangka HIV/AIDS sedunia. Nah, untuk topik kita kali ini masih seputar tentang pelayanan pandemi ya, sama seperti bulan-bulan sebelumnya karena memang kondisi saat ini COVID memang masih berada di sekitar kita. Tapi kalau kemarin kita membahasnya lebih ke pasien dewasa mungkin ya. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang anak. Jadi kita akan membahas mengenai pelayanan COVID-19 pada anak. Nah, seperti apa ya sebenarnya COVID-19 pada anak itu? Apakah sama dengan dewasa ataukah ada perbedaan? Sebelum kita lanjut, saya akan memberitahu kepada sahabat MC semua, nanti kalau sahabat MC ada yang mau bertanya, itu bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar di bawah, atau bisa WA atau SMS ke nomor 0821 2234 9733 seperti yang sudah saya ketik di bawah. Jadi sekali lagi ya, nanti kalau sahabat AMC ada yang mau bertanya, bisa ketik pertanyaannya di kolom di bawah, atau bisa SMS atau WA ke nomor 0821 2234 9733. Nanti kita juga ada kuesioner, jadi sahabat AMC diharapkan mengisi kuesionernya juga. Bagaimana cara mengisinya? Sama, bisa SMS atau WA ke nomor 0821 2234 9733. Nanti akan diarahkan oleh admin kita. Bagi teman-teman, bagi sahabat AMC yang nanti bertanya dan mengisi kuesioner, akan ada kesempatan dapatkan door prize. Nanti kita ada door prize untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Jadi jangan lupa bertanya dan isi kuesionernya. Iya, balik lagi nih, kita kembali ke topik kita ya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pelayanan COVID-19 pada anak. Untuk narasumbernya tentunya adalah dokter spesialis anak yang sudah terbiasa mengobati menangani pasien anak dengan COVID-19. Ya, jadi kita panggil ya, ada Dr. Rinaldi Lenggana, kita ajak bergabung di sini. Iya, kita undang dulu Dr. Rinaldi. Ya, Assalamualaikum dok, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Ya, sehat Dr. Rinaldi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baru beres vaksin kedua. Wah, mantap. Gimana dok? Berarti hari ini beres vaksin kedua ya? Tambah strong. Tambah strong. Siap menghadapi pasien-pasien COVID selanjutnya ya dok? Insya Allah, insya Allah. Iya, makasih nih Dokter Rinaldi menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, bareng sahabat AMC di Instagram Live kita. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pelayanan COVID-19 pada anak tentunya, karena Dokter Rinaldi kan dokter spesialis anak ya. Ya. Sekarang nih dok, sebelum kita mulai ngobrol jauh, mungkin Dokter Rinaldi bisa membantu menjelaskan ke sahabat AMC, sebenarnya COVID-19 itu apa ya dok? Iya betul. Jadi ya COVID ini udah hampir ulang tahun ya di Indonesia. Tapi mudah-mudahan tidak dirayakan dengan sukacita gitu. Tapi mudah-mudahan dijadikan sebagai suatu refleksi buat kita untuk kedepannya jauh lebih baik lagi seperti itu. Ya memang ini suatu bencana, namanya juga suatu kondisi pandemi ya. Tidak semua orang ingin mengalami seperti ini. Tapi ya kita sekarang sudah teralami, ya udah kita lakukan apa yang terbaik kita bisa. Ya mungkin COVID kita udah sering dengar ya Mas
masalah COVID gitu, COVID, ada yang bilangnya COVID, ada yang bilang CVD-19 gitu. Ya COVID itu sendiri kan sebetulnya secara garis besar atau pada umumnya itu COVID ya, itu suatu kependekan di mana C-nya corona, V-nya itu virus gitu, D-nya itu disease. Disebut angka 19 COVID-19 karena memang pertama kali ditemukan di Wuhan ya, di China pada tahun 2019 gitu. Jadi jadi COVID itu sendiri itu suatu disease atau suatu penyakit di mana penyebab utamanya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya. Jadi kalau kita tahu penyakit itu ada yang sebabnya oleh karena bakteri, oleh karena jamur, oleh karena parasit. Nah, si COVID ini disebabkan oleh suatu virus yang memang spesifik disebabkan oleh virus yang jenis corona seperti itu. Nah, COVID ini suatu penyakit yang memang tidak pandang bulu ya, mau orang dewasa, mau anak-anak, mau bayi gitu, dan memang bisa berakibat fatal gitu. Jadi sebetulnya COVID itu sendiri gitu sebenarnya suatu penyakit yang sifatnya sistemik. Sistemik itu menyerang ke seluruh tubuh gitu. Namun dalam hal ini memang fokus utamanya biasanya seringkali pada saluran pernafasan seperti itu. Gitu. Jadi dia menyerang suatu infeksi saluran pernafasan yang dimana perbedaannya di sini ada suatu yang namanya virus itu biasanya ada gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian batuk flu dan tidak lama disertai dengan sesak nafas dan perburukannya sangat cepat sekali. Bahkan ya angka kematiannya pun juga cukup tinggi. Dalam kurun satu tahun ini udah berapa juta manusia yang terinfeksi dan berapa juta pula manusia yang memang meninggal oleh karena kasus COVID itu sendiri. Baik itu memang murni karena COVID maupun itu suatu diperburuk oleh suatu kondisi komorbid ya seperti itu. Ya, dalam hal ini COVID itu memang karena tadi ya tidak pandang bulu ya gitu, bisa pada orang dewasa juga ya pada seorang anak-anak gitu. Ini yang harus kita waspadai gitu, sebagai orang tua, sebagai tenaga kesehatan gitu. Ya ini harus kita waspadai untuk ya mudah-mudahan bisa segera teratasi. Iya, terima kasih dok. Jadi COVID-19 itu ternyata ada singkatannya ya. Yeah. Jadi COVID-19 itu sebenarnya penyakit yang menyerang saluran pernafasan dan itu disebabkan oleh virus. Dengan gejalanya seperti demam tinggi, batuk, dan bisa menjadi sesak kalau pada umumnya. Nah, yeah, betul. Karena ada batuk otomatis penularannya kan agak lebih cepat dok ya sebenarnya untuk COVID-19 ini. Dan kalau misalnya kita sahabat AMC sebagai seorang orang tua nih, yang ternyata anaknya sakit, terus mau berobat. Sekarang kan memang kita disarankan untuk stay at home, berada di rumah saja untuk mencegah penularan COVID-19. Kalau misalnya anak dari sahabat AMC ada yang sakit, mau berobat, terutama ke rumah sakit AMC nih dok, mau berobat ke poliklinik anak misalnya, sebenarnya berbahaya nggak dok ya? Atau sebenarnya aman-aman aja untuk berobat ke poliklinik rumah sakit AMC tentunya? Ya, oke. Ya, tadi lupa saya sebutkan gitu. Jadi penularannya itu sendiri itu ya memang karena infeksi saluran pernafasan ya. Jadi melalui suatu proses droplet ya. Gitu. Jadi pada saat orang batuk, kemudian si virusnya itu menyebar di udara via droplet. Nah, ini yang bikin bahaya gitu. Jadi virus ini tidak tampak, tidak kelihatan gitu. Andai kata kelihatan ya kita bisa menghindar gitu ya, kayak film Matrix gitu. Menghindar gitu. Tapi kan ini nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngelihat virusnya bentuknya seperti apa, banyak sedikitnya bagaimana, kita nggak bisa lihat gitu. Ini yang harus kita waspadai. Tapi hal ini bisa dicegah ya dengan misalkan kita dengan cara batuk yang betul, kemudian dengan menggunakan masker dan tentu saja dengan jaga jarak gitu. Nah, bagi orang tua semua yang ingin membawa anaknya datang ke rumah sakit gitu atas indikasi atau karena sebab-sebab tertentu yang memang tidak bisa dicegah untuk dibawa ke rumah sakit ya, sekarang ini rumah sakit khususnya di rumah sakit AMC itu sudah mulai ada proses pemilahan gitu. Pemilahan istilahnya namanya triase. Jadi pasien-pasien yang ingin berobat masuk ke AMC baik itu ke poli rawat jalan maupun ke IGD, di proses triase ini nanti ada proses penapisan gitu, tanya jawab kira-kira ini mengarahnya ke arah mana. Ada seperti contohnya misalkan keluhannya apa, apakah ada batuk, apakah ada demam tinggi, kemudian ada
apa namanya tertular karena di rumahnya ada yang terkonfirmasi dengan COVID, sehingga nanti bisa secara dini kita bisa memisahkan si pasien tersebut gitu. Nah, untuk sebagai tambahan juga biasanya pasien yang datang ke rumah sakit atau sarana kesehatan di sini diwajibkan menggunakan masker gitu. Ya untuk tapi khususnya pada anak-anak yang berusia kurang 2 tahun, karena memang maskernya juga ukurannya nggak begitu, nggak akan cukup ya. Gitu, cukup diberikan menggunakan, bisa diberikan face shield seperti itu. Nah, untuk ruang tunggu pun nanti kami akan memisahkannya gitu, baik yang suatu kasus yang infeksi maupun non infeksi, dan tentu saja kami juga di ruang tunggunya nanti diberikan jarak ya, jadi tidak akan ada suatu proses kerumunan dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau memang ada suatu kondisi seorang anak harus dibawa ke rumah sakit atas indikasi tertentu, itu nggak usah khawatir, nggak usah takut, insya Allah mudah-mudahan aman. Gitu. Selain itu juga untuk tenaga kesehatannya pun juga kami dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri yang standarisasi ya, terstandarisasi, tidak hanya APD level 1 tapi kami standarnya APD level 2 gitu, menggunakan gaun gitu, masker, bahkan kami sendiri kadang menggunakan masker 2 lapis ya, menggunakan face shield dan peralatan seperangkat alat lainnya seperti itu. Jadi gak usah takut. Iya. Nah, tadi sahabat AMC Dr. Rinaldi sudah berbagi info nih. Bagi sahabat AMC yang mau berobat ke poliklinik rumah sakit AMC, jangan takut tertular sebenarnya. Karena sebelum kita masuk ke poliklinik itu ada penapisan dulu, ditanya dulu apakah ada gejala atau keluhan ke arah COVID. Walaupun misalnya ternyata ada, itu kita pisahkan ya dok, itu tidak akan kita bawa masuk ke dalam poliklinik. Betul. Nah kalau misalnya dok, kalau kita mau ke poliklinik nih, tadi kan kita udah di screening dulu. Apakah perlu dites rapid atau swab dulu sebelum periksa ke poliklinik? Enggak perlu ya gitu. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan seperti itu, kecuali kalau memang dari awal misalkan gini, pada proses penapisan kami ada pertanyaan misalkan apakah ada kontak dengan pasien terkonfirmasi akhir-akhir ini, ternyata memang ada gitu ya. Biasanya memang untuk screening awal kami lakukan pemeriksaan rapid test gitu. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak ada kontak, kemudian tidak ada kecurigaan ke arah sana gitu ya, nggak usah khawatir untuk biasanya kami tidak melakukan pemeriksaan seperti itu gitu. Jadi langsung pasien masuk ke dalam, masuk daftar antrian gitu, kemudian langsung diperiksa oleh dokternya seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk mau berobat ke poliklinik nggak perlu tes swab atau rapid test dulu sebelumnya terus bawa-bawa hasil tes ini, nggak perlu ya. Tinggal pendaftaran seperti biasa, cuman nanti awalnya di screening dulu. Iya, betul. Iya. Nah sekarang kita masuk nih dok ke COVID-19 pada anak. Mungkin Dr. Rinaldi bisa menjelaskan, ini mungkin sahabat AMC juga banyak pertanyaan nih. Karena kan kalau kasus COVID rata-rata pada orang dewasa ya. Orang dewasa datang dengan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, itu udah langsung curiga, wah jangan-jangan COVID nih, udah pada takut. Tapi kalau anak-anak misalnya dengan keluhan batuk, pilek, apalagi dengan kondisi cuaca sekarang lagi dingin, hujan terus, rata-rata kan orang tua bilangnya, oh mungkin karena lagi dingin atau karena kemarin habis main hujan atau habis makan es. Nah, mungkin Dr. Rinaldi bisa membantu menjelaskan ke sahabat AMC gejala COVID-19 pada anak itu seperti apa dan apakah sama gejalanya dengan orang dewasa? Iya, makasih. Jadi ini juga yang sering jadi pertanyaan orang tua ya, dok anak saya kena COVID nggak gitu, baru aja masuk udah ditanya anak saya kena COVID nggak, gejalanya seperti apa gitu. Ya memang secara garis besar pada umumnya kurang lebih hampir sama, tapi pada anak memang memiliki gejala yang terus terang jauh lebih bias ya, jauh lebih tidak khas dibanding seorang dewasa gitu. Di sini tapi biasanya pada anak-anak itu sekitar 40%, 47-50% si anak itu pasti mengalami adanya proses demam seperti itu. Ada juga ada yang batuk gitu 40% gitu. Bahkan ada juga diare gitu ya. Kemudian dalam kasus yang lebih berat tentu saja ada gejala infeksi saluran pernafasan atau dalam hal ini kita sebut sebagai pneumonia. Seperti itu. Tapi jangan salah gitu. Jadi untuk infeksi virus ini sendiri itu tergantung dari daya tahan atau kekebalan tubuh si anak atau orang itu sendiri. Sehingga seringkali kita mendengar ada istilah OTG gitu, orang tanpa gejala
gitu. Tapi di sini kita bisa mengambil garis tengahnya atau benang merahnya. Benang merahnya di mana untuk kasus anak? Biasanya untuk kasus anak yang jelas dari berdasarkan anamnesis atau berdasarkan tanya jawab itu biasanya ada kontak ya, ada kontak dengan orang dewasa gitu yang sudah terpapar dengan COVID-19 seperti itu. Dan biasanya dari tanya jawab pun nanti bisa kita lihat gimana sebetulnya gaya hidupnya selama ini proses di rumah gitu ya. Apakah menjalankan 3M-nya gitu, apakah akhir-akhir ini habis berpergian ke daerah atau yang memang angkanya sangat ya termasuk zona hitam dan lain sebagainya seperti itu. Namun secara intinya memang tidak terlalu khas ya, terutama ya pada kasus anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa seperti itu. Iya, berarti kalau untuk pada anak kita lebih melihat dulu apakah ada riwayat dengan orang tua atau orang dewasa yang confirm positif. Dari situ dilihat juga gejalanya, berarti apakah mengarah atau COVID atau tidaknya dilihat dari situ ya, Dok? Betul, ya mungkin kalau zaman dulu ya, mungkin zaman awal COVID itu sudah ada gitu. Oh, orang ini dari mana? Oh, orang ini dari Tangerang atau dari Jakarta. Wah, hati-hati gitu. Tapi kan sekarang sudah sekitar ya, gitu. Jadi kita mesti sangat hati-hati sekali gitu. Karena COVID di sini bukan dari bawaan dari orang Jakarta lagi, bukan bawaan dari Bogor lagi gitu. Tapi di sekitar kita udah sangat-sangat tinggi angkanya gitu. Ya, apalagi untuk Kabupaten Bandung sendiri sudah masuk zona merah, zona hitam. Ya seperti itu. Jadi kita harus betul-betul waspada dengan si COVID itu ya. Iya, Dok. Nah, terus kalau COVID-19 pada anak sebenarnya berbahaya nggak, Dok? Dan sebenarnya angka kejadian COVID-19 pada anak itu di Indonesia bagaimana? Iya. Kalau dibilang bahaya itu sebetulnya tergantung dari si anaknya itu sendiri ya. Jadi kalau untuk resiko itu kan nanti terbagi dua ya, resiko bagi si anak, kemudian resiko bagi lingkungan sekitar gitu. Ya berdasarkan data epidemiologi, memang kasus pada anak itu cenderung jauh lebih sedikit dibanding orang dewasa gitu. Mungkin angka morbiditasnya sekitar 8-10% dibandingkan orang dewasa. Walaupun sebetulnya angka itu cukup tinggi untuk standar WHO ya. Gitu. Tapi jangan salah gitu sih. Kasus kematian pada anak pun juga cukup tinggi gitu. Sampai bahkan bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan anak yang meninggal betul-betul karena infeksi COVID ini gitu. Ya, jadi meskipun pada anak mah tenang aja, gejalanya ringan, kemudian kasusnya lebih sedikit, tapi ya tetap bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan perburukan, gitu. Dan apabila seorang anak masuk ke ruang isolasi, ya tentu saja si anak nggak bisa dirawat sendirian, gitu, harus masuk bersama orang tuanya seperti itu. Kemudian untuk dampak ke lingkungannya, gitu, walaupun si anak dengan gejala ringan, gitu, bahkan tanpa gejala atau disebut OTG, tapi dia bisa menjadi suatu penyebar atau disebut sebagai super spreader ya, menyebar bagi teman-temannya, bagi lingkungan sekitarnya gitu, untuk menyebarkan si virus ini yang ya secara droplet tadi gitu. Jadi ya sangat berbahaya menurut saya. Sangat berbahaya ya, Dok. Jadi nah kalau misalnya tadi kan Dokter Rinaldi sudah menjelaskan ya, untuk pada anak-anak itu sebenarnya gejalanya tidak terlalu khas. Kadang ada beberapa juga, sekitar 50%, 47-50% ada gejala demam. Kemudian bisa disertai batuk atau diare. Nah, kapan kira-kira anak itu harus diperiksakan ke dokter kalau misalnya ada keluhan ke arah COVID, Dok? Iya. Jadi apabila memang ada seorang anak disertai dengan ada keluhan gejala, kemudian dari penapisan pemeriksaan gitu, ada kecurigaan ke arah COVID gitu, ya dengan segera bisa dilakukan pemeriksaan ya untuk memastikan anak ini COVID atau bukan gitu. Ya untuk pemeriksaan sendiri yang memang pemeriksaan utamanya yaitu dilakukan pemeriksaan PCR ya, atau dilakukan swab atau usap hidung, usap tenggorokan, itu kemudian masuk ke dalam alat namanya PCR, baru dicek laboratoriumnya. Cuma memang kekurangannya PCR itu kan kadang-kadang ya antri, kemudian hasilnya juga kadang-kadang menunggu hasil lama, sehingga untuk screening awal biasanya kami lakukan pemeriksaan rapid, baik itu rapid antibody maupun rapid antigen seperti itu.
Nah, cuma ya tetap sebetulnya yang jadi ini gitu pada anak itu pemberian obatnya juga agak sedikit berbeda ya sama orang-orang dewasa gitu. Dan sebetulnya untuk sampai saat ini gitu tidak ada obat emasnya untuk pemberian untuk mengobati COVID. Dan untuk pada anak sendiri lebih cenderung ke arah suportif gitu atau berdasarkan atau simptomatis berdasarkan gejala yang ada seperti itu. Iya dok. Nah mungkin bisa dijelasin lagi sama dokter Rinaldi sebenarnya gejala ringan dan gejala beratnya itu seperti apa? Jadi kapan sahabat AMC harus membawa anaknya berobat? Apakah tunggu berat dulu atau gimana dok? Oke, iya. Jadi biasanya gitu dibagi atas untuk gejala COVID itu dibagi ada beberapa gejala ya yang tanpa gejala atau gejala ringan, gejala sedang dengan gejala berat gitu. Untuk gejala ringan, dan biasanya kalau pada anak itu lihatnya gampang. Selama anaknya masih ceria, masih mau main, kemudian makan minumnya juga masih masuk, itu masuk ke dalam gejala ringan. Memang dia misalkan ada demam, dia ada batuk, dia ada pilek, tapi si anak masih bisa mengkonsumsi makan atau minum dengan baik, kemudian anak masih bisa bermain, masih bisa ceria, dan tanpa ada penyulit dari gejala yang ada, itu masuk ke dalam gejala yang ringan dan itu masih bisa diobati di rumah. Istilahnya sekarang isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk gejala sedang, biasanya si anak itu udah mulai ada gejala yang komplikasi ya. Contohnya misalkan batuk dengan gejala sesak nafas, gitu. Sesak nafas itu biasanya dilihat anaknya yang namanya anak sesak nafas itu nggak mungkin bisa main-main ya. Biasanya anak-anaknya lebih cenderung gelisah, lemas, gitu. Makan minumnya menurun, nafsu makan dan minumnya menurun, kadang disertai dengan muntah dan diare, gitu. Kalau misalkan kita perhatikan pola nafasnya kok meningkat, gitu, itu udah masuk gejala sedang dan itu suatu indikasi untuk dirawat inapkan. Apabila misalkan ada kasusnya dengan diarenya dengan dehidrasi, itu juga sudah masuk indikasi sedang yang memang indikasi untuk dirawat inapkan. Nah, untuk kondisi yang berat gitu biasanya suatu kondisi misalkan dengan sesak nafas yang kondisinya jauh lebih berat lagi dengan suatu kondisi istilahnya impending gagal nafas gitu. Jadi anaknya udah betul-betul kebiruan gitu, sianosis. Kemudian anaknya sudah menggap-menggap gitu. Apabila diare misalkan dengan dehidrasi berat, bahkan ada komplikasi yang lain gitu seperti kejang demam dan lain sebagainya. Itu udah masuk gejala yang berat sehingga memang itu udah mutlak harus dilakukan rawat inap, bahkan mungkin dirawat inapnya juga harus di ruangan PICU atau Pediatric Intensive Care Unit seperti itu. Ya, biasanya nanti yang paling penting itu konsultasi jejaring gitu ya. Yang penting pada saat anak di rumah misalkan anak ini masih bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, yang paling penting itu ada report, kemudian ada laporan, kemudian ada jejaring, informasi, kemudian komunikasi dengan teman-temannya gitu, yang memastikan bahwa si anak itu dalam kondisi yang baik. Jadi kita bisa tahu kapan si anak ini kondisinya perlu di rumah, masih perlu di rumah, kapan harus dilakukan rujukan ke rumah sakit seperti itu. Jadi untuk screening awal untuk orang tua sahabat AMC yang ada di rumah yang punya anak, itu kalau misalnya anak sakit berarti kita lihat dulu dari aktivitasnya ya dok, apakah masih bisa main lari-lari, terus apakah masih bisa ketawa-tawa, makan minumnya masih bagus atau tidak. Kalau misalnya dengan ada gejala lagi sakit tapi anaknya masih aktif, masih bisa main-main, itu masuknya ke gejala ringan, jadi masih bisa berobat di rumah dulu. Tapi kalau misalnya anak sudah kelihatan sesek, terus misalnya anak ternyata dengan diare tapi matanya sudah cekung mungkin ya dok, kalau tanda-tanda dehidrasi terus sudah tidak mau minum lagi, nah itu harus segera dibawa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya dok. Iya betul, harus cepat ya, karena kebanyakan si virus ini terjadi perburukannya sangat cepat sekali gitu, sehingga memang kita harus lebih awas, harus lebih hati-hati. Iya, apalagi kalau misalnya anaknya sesek, jangan didiamin lama-lama, apalagi kalau misalnya sudah mulutnya kelihatan biru, jangan ditunda-tunda lagi, karena itu sudah jadi tanda bahaya juga untuk anak. Iya, biasanya kelihatan bibirnya jadi kebiruan, kan bibir kita warna merah ya, kalau anak-anak udah sesak nafas bibirnya kebiruan. Kemudian kita juga bisa lihat ini kuku ya, gitu, kukunya biasanya juga warnanya kebiruan, kemudian lebih tampaknya lebih sembab, lebih putih.
gitu. Kadang kalau kita raba juga, ini kok rabanya dingin sekali gitu, ya itu udah hati-hati, itu harus cepat-cepat sekali gitu. Karena semakin cepat kondisi tersebut diatasi, itu biasanya untuk ke arah penyembuhan atau kesembuhan itu juga bisa jauh lebih cepat gitu dibanding orang yang betul-betul udah cukup lama perburukannya, itu akan jauh lebih sulit untuk kesembuhannya. Iya. Nah, Dokter Rinaldi, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas tentang COVID-19 pada anak ini, kita mau mengingatkan lagi nih bagi sahabat AMC yang mau bertanya, bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah, atau bisa SMS atau WA ke nomor 0821 2234 9733. Ditunggu pertanyaannya untuk Dokter Rinaldi. Dan sahabat AMC juga diingatkan untuk mengisi kuesioner dengan cara WA atau SMS ke nomor 0821 2234 9733. Nanti oleh admin kita akan diarahkan untuk pengisian kuesionernya, karena nanti akan ada 3 orang pemenang yang beruntung mendapatkan door prize-nya. Iya, lanjut lagi nih dok. Jadi tadi misalnya pasien anak sudah ada gejala demam, batuk misalnya dok, terus ternyata terkonfirmasi COVID-19, itu penanganannya seperti apa? Terus untuk rawat inapnya biasanya sahabat AMC yang sudah punya anak pasti memikirkan nih, kalau misalnya anaknya ternyata konfirmasi positif, itu berarti kan kemungkinan akan diisolasi ya. Misalnya gejalanya ternyata gejala ringan sedang yang perlu rawat inap. Nah, untuk perawatan rawat inapnya itu apakah harus sendiri atau sebenarnya bisa ditemani? Itu bagaimana dok? Karena itu kan biasanya jadi pemikiran pertama ya, waduh anak sakit nanti diisolasi nggak ada yang ngurus gitu dok. Iya betul. Ini kesulitannya kalau pada anak ya gitu, anak kan masih belum bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ya itu, jadi ada satu anak yang sakit gitu ya, mungkin masuk ke ruang isolasi gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu anak yang memang dicurigai atau memang sudah terkonfirmasi suatu COVID-19 gitu, ya kita pilih kembali apakah ini masuk ke yang gejala ringan gitu, masih bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah atau memang harus dirawat gitu. Nah, kalau misalkan untuk isolasi mandiri di rumah itu cukup pemberian obat-obatan ya berdasarkan gejalanya saja gitu. Istilahnya pengobatan suportif atau simptomatik berdasarkan gejala yang ada gitu. Nah, yang paling penting itu adalah asupan makanan, asupan minuman, kemudian ya terutama nutrisi ya, dan yang paling penting juga asupan ini semangat ya, itu yang paling penting. Kadang-kadang kalau anaknya sakit, orang tuanya juga sedih, akhirnya anak kan belum ngerti gitu, ngelihat kok kenapa bapak mamanya sedih gitu, jadi akhirnya secara jiwanya juga ikut terbawa sakit seperti itu. Nah, apabila misalkan memang harus dirawat inapkan gitu ya, misalnya kebetulan rumah sakit AMC pun juga sudah ada fasilitas ruangan untuk isolasi ya gitu ya, untuk seorang anak yang memang dirasa belum mandiri gitu, biasanya rata-rata untuk anak yang kurang dari 10 tahun ya, itu biasanya anak bisa atau boleh didampingi oleh seorang pendamping yang dirasa paling dekat ya dengan si anak itu, contohnya mamahnya atau papahnya seperti itu. Nah, cuma biasanya nanti dilihat juga gendernya. Kalau misalkan anak perempuan biasanya kalau sebaiknya yang nunggunya mamahnya. Kalau gendernya laki-laki, anaknya laki-laki, sebaiknya yang nunggunya papahnya seperti itu. Dan satu hal biasanya orang tuanya pun juga penunggunya nggak boleh ganti-ganti gitu. Jadi selama di ruang isolasi ya yang menunggunya satu orang itu aja gitu. Dan kadang-kadang orang tuanya pun juga bisa diperlakukan sebagai seorang pasien juga gitu, mau nggak mau gitu. Karena kan anak nanti dilakukan swab gitu ya. Artinya di ruang isolasi gitu. Artinya memang keluarga yang si penunggu juga artinya ada kontak erat nanti di ruang isolasi. Jadi nanti dalam penapisannya juga bisa dilakukan pemeriksaan swab juga, orang tuanya diperlakukan sebagai seorang pasien yang memang dalam hal ini mungkin gejalanya ringan gitu. Jadi untuk mendampingi si anak aja seperti itu. Iya, berarti untuk anak di bawah 10 tahun sih disarankan untuk didampingi oleh orang paling dekat ya dok, seperti ibu atau ayahnya. Dan kalau misalnya ternyata ibu atau ayahnya misalnya sudah di-swab tapi hasilnya negatif, untuk menemani ke dalam selama perawatan juga nggak apa-apa ya dok sebenarnya? Nggak masalah. Iya dok. Nah,
Kalau misalnya dok, sekarang tadi kan kita udah bahas tentang pasien anak dengan COVID nih yang dirawat dengan COVID. Nah kalau Mm-mm. misalnya sekarang itu kan kita memang disarankan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ada tips nggak dok kira-kira untuk melakukan pembatasan sosial pada anak gimana? Karena kan memang anak pakai masker aja sebenarnya susah ya. 5 menit Iya. nggak betah terus udah langsung dilepas gitu. Terus belum lagi kalau ketemu temennya main-main kontak pasti Iya. ada. Mungkin ada tips-tips khususnya dari dokter Rinaldi? Iya, ini jadi kalau untuk apa namanya bicara soal COVID, kemudian usaha untuk pencegahannya gitu ya. Mungkin kita juga sudah sering dengar ya 3M gitu. Bahkan sekarang sampai 5M ya, menghindari kerumunan gitu dan ya menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tapi kadang-kadang ya itu akan sulit apabila ya sebetulnya contoh yang terbaik di rumah itu ya keluarga gitu ya, mama dan papahnya, kemudian orang-orang yang dituakannya seperti itu. Jadi yang paling penting itu untuk tata laksana seorang anak itu satu gitu, orang tua harus nggak pernah jangan pernah boleh untuk bosan untuk melakukan edukasi ya sama si anaknya, untuk selalu memberikan contoh gimana sih cara cuci tangan gitu, kapan harus cuci tangan gitu, kapan harus menggunakan masker gitu ya, karena itu tadi pada anak bahayanya dia bisa menjadi spreader atau penyebar yang hebat bagi sekelilingnya gitu. Itu harus dilakukan edukasi. Kadang-kadang anak-anak sekarang udah pintar kok, kalau ada anak-anak yang usianya balita juga saya suka nanya kenapa sekarang pakai masker. Oh, gara-gara COVID itu. Anak-anak sekarang udah pintar gitu. Cuma sekarang kita tinggal bagaimana mengedukasi biar si anak itu, biasanya anak itu jauh lebih kritis dan jauh lebih patuh gitu ya, kalau misalkan tergantung dari orang tuanya yang memberikan contoh seperti itu. Nah, terus yang kedua, akhirnya sekarang itu jadi timbul masalah juga karena kan harus serba di rumah gitu ya, ada school from home gitu, semuanya serba tergantung oleh gawai atau gadget, sekolah juga dengan menggunakan gadget. Nah, ini yang harus kita waspadai juga gitu. Ada istilahnya namanya screening time gitu. Jadi kapan si anak itu boleh terus-terusan menatap gadget gitu. Itu biasanya kita batasi, memang harus dibatasi gitu. Jangan sampai istilahnya jadi generasi mager. Anaknya jadi mager, jadi tergantung sama gadget, yang ada nanti anaknya jadi obesitas gitu ya, jadi malas gerak. Ini yang harus diantisipasi juga gitu ya. Memang ini masalahnya jadi suatu masalah yang sangat kompleks ya. Ya, baik itu upaya kesehatannya, juga untuk upaya ini perlindungan si anak gitu, maupun juga nanti usaha ini pelajarannya gitu ya. Orang tua memang harus memberikan contoh, memberikan pelajaran. Karena bagaimanapun juga seorang guru yang belajar lewat gawai itu tidak akan optimal gitu. Jadi mau nggak mau orang tua memang harus lebih kreatif memberikan asuhan, kemudian cari permainan yang sifatnya edukatif gitu, sambil memberikan juga contoh gitu ya, karena anak ngelihat oh bapaknya ini rajin cuci tangan gitu, pulang dari kantor atau pulang kerja langsung ke kamar mandi gitu ya, si anak pun juga nanti akan ngikut keluarganya. Dan yang paling penting gitu yaitu asupan makanan. Asupan makanan itu sangat penting sekali gitu ya, baik itu asupan karbohidrat, protein, lemak, itu sebenarnya harus terpenuhi gitu. Kadang-kadang ada orang yang oh dok saya minta vitamin karena takut COVID gitu ya. Sebenarnya kalau memang belum terindikasi COVID, kemudian anaknya baik-baik saja, status gizinya baik, sebetulnya asal dengan pemberian asupan makanan yang berkualitas itu sudah tercakup semuanya, protein bahkan vitamin sudah cukup baik gitu. Jadi tidak harus mesti oh gara ini harus pakai vitamin, nggak harus ya, kecuali kalau memang dalam fase pemulihan, kemudian anak dengan status gizinya gizi buruk, yaitu memang perlu pengasupan vitamin. Kurang lebih ya seperti itu. Iya, berarti memang orang tua memang memiliki peran penting untuk selalu memberikan Iya. edukasi ke anak-anaknya, selalu mengingatkan, tapi mungkin mengingatkannya juga dengan cara yang baik ya dok, Cari yang baik, supaya betul. anak mau nurut. Memang capek, pasti memang agak susah, Banget. cuman memang orang tua harus terus-terusan mengingatkan anaknya. Betul. Iya. Ya. Ya. Nah dok, ini ada pertanyaan dok dari Nyonya Sari. Ini pertanyaannya dok, kalau misalnya terkonfirmasi COVID-19, nah boleh nggak memberikan ASI ke anaknya? Ya, siapa yang terkonfirmasi, ibunya atau anaknya? Ibunya. Oh, ibunya. Oke. Ya.
Ibunya ya, ya. Jadi kalau misalkan ibunya terkonfirmasi COVID-19 gitu, kemudian, nah biasanya untuk ibu yang terkonfirmasi 19 itu sebetulnya bisa diberikan ASI eksklusif gitu ya. Cuma gitu, tetap dengan ibunya dengan menggunakan ini apa APD gitu. APD seperti apa ya harus menggunakan masker, kemudian kalau perlu maskernya 2 lapis gitu, dijaga betul-betul higienis atau kebersihannya gitu. Jangan lupa harus sering-sering cuci tangan seperti itu. Jadi jangan sampai si ibunya terkonfirmasi kemudian menyebarkan ke si anaknya. Nah seringkali kalau misalkan tata laksananya di rumah sakit gitu yang memang ada ruang isolasi gitu biasanya bayi itu diberikannya dalam bentuk ASI perah gitu karena ya sebenarnya ASI sendiri tidak ini ya nggak ini ya sih virusnya nggak sana tapi yang ditakutkan itu sebetulnya tadi si dropletnya itu yang dari ibu ke anaknya. Jadi selama anaknya selama ibunya bisa menjaga si anaknya, bisa meyakinkan semuanya serba oke gitu, APD-nya lengkap, maskernya bagus, kebersihannya pun dijaga, itu nggak ada masalah untuk diberikan ASI secara langsung. Iya, penjelasan Dokter Rinaldi cukup jelas ya. Semoga yang bertanya juga mengerti. Jadi memang kalau ibunya terkonfirmasi COVID-19 itu tetap boleh memberikan ASI ke anaknya dengan apa yang penting memakai APD seperti masker. Terus mungkin sebelum memegang anaknya memberi susu cuci tangan terlebih dahulu dok ya dengan sabun dan air mengalir. Iya, ini dok ada pertanyaan lagi dari Nyonya Hesti. Nah, untuk imunisasi pada anak sebenarnya bisa ditunda nggak ya dokter pada saat pandemi ini? Karena jujur katanya takut anaknya tertular COVID-19 kalau dibawa ke rumah sakit saat mau jadwalnya imunisasi. Iya, betul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini juga jadi waktu awal-awal COVID ini muncul, jadi sempat ada kendala juga gitu. COVID-nya mungkin bisa dihindari gitu, tapi akhirnya kita suatu saat akan berhadapan dengan suatu penyakit yang memang bisa dicegah dengan vaksinasi. Contohnya misalkan kasus TB-nya semakin meningkat, kasus difterinya meningkat, campaknya meningkat seperti itu. Jadi intinya untuk pelaksanaan imunisasi itu harus dipastikan seorang anak mendapatkan imunisasinya sesuai dengan jadwal seperti itu. Ya untuk saat ini imunisasi bisa dilakukan dimanapun, di fasilitas imunisasi dimanapun, baik itu di rumah sakit maupun di posyandu, baik itu juga di puskesmas. Nah untuk tenaga-tenaga kesehatan yang biasa melakukan vaksinasi itu biasanya sudah diberikan edukasi khusus ya. Contohnya misalkan satu untuk jadwal imunisasi biasanya jadwalnya dipisah dengan jadwal berobat seperti itu. Yang kedua, misalkan untuk penjadwalan imunisasi. Jadi ada jadwal khusus sehingga bisa mengurangi kerumunan seperti itu. Misalkan si anak ini hari ini gitu. Jadi untuk satu hari itu sudah diprogram atau sudah dijadwal ada kira-kira ada berapa anak yang mau diimunisasi. Dan yang ketiganya itu biasanya sarana atau fasilitas imunisasi pun juga si anak itu biasanya ya terutama yang menunggunya, kalau bayi kan nggak mungkin pakai masker ya, itu yang mengantarnya itu cukup satu orang dan tentu saja menggunakan APD yaitu dengan menggunakan masker. Kemudian sebelum masuk sarana imunisasi pun juga harus mencuci tangan gitu. Dan tidak lupa untuk tenaga kesehatan pun juga biasanya dibekali dengan APD, dengan alat pelindung diri gitu, minimal dengan masker, kemudian ada handscoon gitu. Dan ya insya Allah nggak akan sampai nggak usah khawatir, jangan ada kekhawatiran, ketakutan anaknya untuk dilakukan imunisasi gitu. Kita boleh takut sama COVID tapi jangan berlebihan gitu. Ini harus kita hindari, jangan sampai si anak ditunda imunisasinya gitu, nggak lama kemudian anaknya kena campak, kena difteri gitu, yang bahkan bisa diperberat oleh suatu penyakit yang memang sebetulnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ya intinya jangan takut. Iya, mungkin seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok. Karena kalau sudah sakit pengeluaran lebih banyak lagi. Sedangkan kalau untuk imunisasi di posyandu kan itu tidak kena biaya ya biasanya. Nanti kalau udah sakit berobat, rawat inap, pengeluaran lebih banyak lagi. Betul. Nah,
Dok, tentang vaksin imunisasi nih, kan sekarang memang lagi heboh ya vaksin COVID-19. Dokter Rinaldi juga tadi baru selesai vaksin kedua. Nah, kira-kira vaksin COVID-19 itu ada untuk anak nggak, Dok, kalau sekarang? Ya, untuk sekarang, ya untuk sebetulnya udah ada ya. Karena memang untuk untuk vaksin coronavirus itu kan macam-macam ya gitu. Ada yang dari inactivated, ada yang activated atau virus yang hidup tapi dilemahkan. Ada juga yang paling baik itu yang tipenya mRNA gitu. Nah, sudah ada yang memang sebetulnya bisa untuk diberikan pada anak-anak. Cuma untuk yang datang masuk ke Indonesia itu yang CoronaVax atau dalam hal ini Sinovac itu memang diberikan pada orang-orang yang berusia 19 sampai 59 tahun. Nah, kemarin sudah ada edaran dari Menkes bahwa untuk lansia di atas 60 tahun ternyata aman untuk diberikan Sinovac. Gitu ya, memang hal ini bukan berarti Sinovac tidak boleh buat anak, tapi memang dari hasil riset kemudian penelitian pada saat vaksin ini diberikan memang tidak diberikan kasusnya sampelnya pada anak-anak gitu, sehingga memang untuk keamanannya belum terbukti. Tapi someday mungkin suatu saat kalau memang ada penelitiannya, ya mudah-mudahan itu jadi jauh lebih mudah gitu ya, karena memang yang sangat yang sangat memungkinkan untuk di Indonesia yang pulaunya sangat banyak gitu, kemudian ininya jaraknya sangat jauh gitu, itu memang paling memungkinkan saat ini diberikan yang transportable-nya yang cukup baik itu yang jenis yang CoronaVax atau Sinovac ini gitu. Untuk saat ini memang untuk anak-anak khususnya anak-anak di Indonesia memang belum diberikan imunisasi gitu. Tapi sebetulnya begini, ada istilahnya namanya herd immunity. Herd immunity itu jadi nanti apabila target ya, karena kan untuk pemberian imunisasi Sinovac ini itu kan nanti diharapkan ada berapa juta gitu sih orang yang diberikan imunisasi. Nah, dari berapa juta orang-orang yang diberikan imunisasi ini diharapkan bisa memberikan kekebalan secara pasif ya kepada lingkungan sekitarnya, terutama pada anak-anak. Itu yang mudah-mudahan jadi anak saya anaknya ada 5 misalkan semuanya belum diimunisasi, gimana nih gitu. Ya, harapannya mudah-mudahan apabila memang untuk si vaksin ini bisa berhasil, mudah-mudahan bisa terjadi suatu herd immunity atau imunisasi kekebalan lingkungan gitu. Jadi orang tuanya terimunisasi gitu ya, secara tidak langsung anaknya pun nanti akan ikut terimunisasi gitu. Ya, tapi harapannya juga mudah-mudahan anaknya juga nanti suatu saat bisa ada ya vaksin khusus yang buat anak-anak. Jadi vaksin buat anak saat ini memang belum ada karena penelitiannya belum jelas ya. Nanti semoga dengan berkembangnya ilmu, berkembangnya waktu, nanti bisa mungkin vaksin COVID-19 ini bisa untuk anak-anak. Ya, Dr. Rinaldi ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Leni Roslina. Bagaimana pendapat dokter untuk anak yang sekolah di tingkat pendidikan dasar seperti SD dan SMP? Apakah sudah bisa untuk masuk sekolah? Nah, ini pertanyaan ini memang banyak pro kontra ya di antara orang tuanya. Iya. Gimana menurut pendapat Dokter Rinaldi? Iya, jadi soalnya sebenarnya kalau kebijakan seperti itu ya memang tergantung dari ya memang banyak stakeholdernya ya gitu. Baik itu Kementerian Kesehatan, baik itu dari Kementerian Pendidikan gitu. Jadi itu, dan biasanya mereka pun dikembalikan kepada lingkungan atau daerahnya masing-masing. Ya waktu beberapa bulan yang lalu, yang zona hijau sudah boleh sekolah gitu. Kemudian yang zona merah jangan dulu gitu. Tapi menurut saya gitu suatu proses pendidikan itu memang tidak bisa dilakukan zona per zona gitu, karena kan kurikulumnya juga ya untuk misalkan anak kelas 1 SD ya mungkin kurikulumnya bisa sama gitu. Dan memang kondisi Covid saat ini memang sangat-sangat masih dianggap sebagai suatu kondisi yang sangat berbahaya. Ya menurut saya pribadi memang untuk kondisi saat ini, sekarang ini memang paling aman untuk sekolah di rumah dulu dengan menggunakan gawai atau dengan ya mungkin ini harus kita pikirkan lebih jauh. Kira-kira sistemnya kalau misalkan mau sekolah di rumah harus seperti apa gitu. Karena saya bisa membayangkan gitu seorang guru untuk mengajarkan satu mata pelajaran itu via gawai, via gadget itu akan
akan sulit sekali gitu ya, apalagi kalau misalkan di daerah pelosok yang dimana sinyal susah gitu ya, kemudian tidak semua orang punya handphone atau gadget, itu akan sangat sulit sekali gitu. Jadi semuanya nanti dikembalikan lagi ke lingkungan sekitarnya gitu. Cuma yang harus diwaspadai untuk saat ini memang dengan apalagi sekarang kasusnya lagi tinggi-tingginya, lagi meningkat-meningkatnya gitu ya, untuk saat ini kita harus lebih cari aman karena yang paling penting adalah nyawa ya gitu. Jangan sampai si anak terkonfirmasi sehingga nanti masuk dirawat di ruang isolasi, itu yang rugi nanti bukan anak itu ya, satu keluarga bisa terserang gitu, itu bisa jauh lebih fatal ya kalau hanya sakit. Kalau misalkan sampai terjadi ada kasus meninggal ya, jangan sampai kita harus harus tidak boleh ada satupun anak Indonesia yang meninggal gara-gara COVID-19 ini, seperti itu. Ya memang sangat sulit gitu ya kondisinya, tapi ya kita harus selalu yakin. Kita kembalikan lagi nanti keluarga atau orang tua harus betul-betul kreatif, dan mudah-mudahan ada cara atau sistem lain yang lebih baik gitu untuk karena kan ini semuanya baru ya gitu, kita baru mengalami hal-hal ini gitu ya, mungkin baru beberapa bulan ini gitu. Waduh, ini susah sekali ini gitu ya, mudah-mudahan kita harus selalu optimis saja, mudah-mudahan bisa diberikan yang terbaik lah, terutama buat anak-anak Indonesia. Iya, semoga ada perkembangan yang lebih baik ya untuk sistem pembelajaran untuk anak-anak di Indonesia. Ya, Dok, saya mau mengingatkan lagi nih untuk sahabat AMC yang mau bertanya, bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar di bawah atau bisa SMS WA ke nomor 0821 2234 9733. Terus jangan lupa untuk isi kuesionernya juga ya. Caranya dengan SMS atau WA ke nomor 0821 2234 9733, karena nanti akan ada door prize untuk 3 orang yang beruntung. Door prize-nya itu berupa voucher pulsa. Iya. Nah, selanjutnya nih Dok, kalau misalnya untuk pemakaian hand sanitizer pada anak, sebenarnya itu aman nggak Dok? Oke, hand sanitizer aman aja sebetulnya untuk anak-anak gitu ya. Cuma yang paling penting di sini ya kembali lagi ke proses edukasinya gitu ya. Sebetulnya kapan si anak itu menggunakan hand sanitizer, kapan si anak itu harus menggunakan cuci tangan gitu ya. Sebenarnya kan yang paling ideal, yang paling bagus adalah cuci tangan menggunakan air mengalir, kemudian menggunakan sabun. Tapi untuk kondisi seperti sekarang di mana tidak semua tempat tersedia air mengalir dan sabun, itu ya mau nggak mau harus menggunakan hand sanitizer. Nah, yang paling penting adalah edukasi. Satu, kapan kita harus menggunakan sanitizernya. Dua, bagaimana cara menggunakan hand sanitizer itu harusnya seperti apa gitu. Gitu. Kadang-kadang ada ya yang anak-anak itu hand sanitizer udah digini-gini gitu, dicobain dong rasanya kayak gimana, atau dihirup gimana. Itu kan jadi cara penggunaannya harus tepat gitu, waktu penggunaannya harus baik gitu. Untuk hand sanitizer yang disimpan di rumah itu juga harus ditandai dengan botol yang memang betul-betul mencolok. Jangan sampai si anak apalagi anak 2 tahun, 3 tahun ngelihat apa ini kayaknya enak langsung diminum. Gitu. Itu kan satu jadi barang yang bisa jadi berbahaya juga seperti itu. Gitu. Jadi satu, kita mesti kembali lagi ke edukasi kapan melakukan cuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian cara menggunakan hand sanitizer juga jangan lupa tadi penyimpanannya juga harus baik gitu ya. Nah, biasanya kalau di kantor, kalau misalkan nanti suatu saat misalkan terjadi udah sekolah, ya mungkin di setiap ruangan itu harus ada hand sanitizer gitu. Untuk di rumah sakit juga, khususnya di rumah sakit AMC itu bahkan setiap satu bed itu diberikan hand sanitizer masing-masing. Gitu. Jadi untuk anak-anak yang disertai dengan penunggu, dan penunggu itu aturannya penunggu itu harus wajib gitu ya hand sanitizer. Jadi harus betul-betul semuanya serba steril. Habis ngasih makan hand sanitizer, misalkan anaknya BAB, hand sanitizer, itu harus seperti itu. Tapi kalau ada pilihan antara cuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer, lebih diutamakan pakai sabun Dok ya. Pakai sabun lebih baik, pakai air mengalir lebih baik ya.
Iya, Dokter Rinaldi, terima kasih banyak dok penjelasannya sangat jelas sekali, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Tapi karena keterbatasan waktu, jadinya Oh, kita tuh, udah tidak habis ya? bisa berbincang-bincang. Iya dok, sudah hampir 1 jam. Jadi untuk ngobrol-ngobrol kita mungkin bisa dilanjutkan di lain hari. Ya, Iya, seperti ya sahabat MC semua tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Dokter Rinaldi bahwa untuk COVID-19 itu memang penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus ya dok dengan gejala seperti demam, batuk, sesak napas dan pada anak itu sebenarnya gejalanya tidak terlalu khas. Mungkin sekitar 50% ada demam, batuk dan bahkan ada diarenya. Nah, seperti yang Dokter Rinaldi tadi jelaskan untuk anak-anak kalau misalnya mau tahu kapan harus berobat atau tidaknya bisa dilihat dari aktivitas sehari-hari pada anak. Apakah masih aktif, masih bisa ketawa-tawa, kemudian makan minumnya bagaimana. Kalau misalnya masih bagus, berarti masih tergolong ringan ya dok, jadi bisa berobat di rumah. Tapi kalau misalnya anaknya sudah mulai lesu, nggak aktif, nggak mau main, kemudian makan minumnya juga nggak mau, terus ada disertai sesak, itu lebih baik langsung berobat ke fasilitas kesehatan. Dan iya. untuk berobat ke AMC pun jangan takut ya Dokter Rinaldi karena kita memang sudah ada screening awalnya dulu sebelum masuk ke poliklinik. Jadi Iya. nanti akan ditanyakan dulu apakah ada keluhan ke arah COVID-nya. Kalaupun misalnya ternyata ada kecurigaan ke arah sana akan kita pisahkan dengan pasien-pasien yang tidak ada gejala ke arah COVID. Betul, iya, 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 iya. Ini ada yang nyompel, ini nih satu tambahan ya dikit iya ya ini. satu Ada pertanyaan pertanyaan. ini ya. Dari Iya. Novita Sarinita 76. Kalau terapi pada anak dengan terkonfirmasi tanpa gejala, apabila keluarga mau isoman, apakah sama dengan dewasa diberikan antivirus seperti isopironisin? Ya untuk anak tidak diberikan antivirus ya biasanya gitu, apalagi tanpa gejala gitu. Ya kalau tanpa gejala, status gizinya baik, yang penting dipastikan asupan gizinya baik gitu. Itu aja yang paling penting. Makan baik gitu, minum yang banyak gitu, aktivitas juga jangan sampai stres, itu yang paling penting gitu. Kalau misalkan ada kontak segala macam gitu, ya kalau memang perlu vitamin ya masih perlu ini ya silakan aja boleh vitamin, tapi sebenarnya vitamin ya enggak bukan suatu kondisi yang wajib harus vitamin, enggak. Kalau anaknya status gizinya baik betul-betul tanpa gejala, tidak perlu diberikan vitamin sebetulnya, apalagi antivirus. Jadi anak-anak tidak perlu diberikan obat-obat antivirus seperti itu. Iya, seperti yang Dokter Rinaldi disampaikan juga tadi kalau Oh, anak dengan gejala Dokter diberikan Nita. obat untuk gejalanya aja dok ya. Iya. Terima kasih Dokter Nita Iya. pertanyaannya. Iya Dokter Nita, untung masih sempat dijawab ya sama Dokter Rinaldi karena kita udah mau closing. Iya, Ya. terima kasih banyak ya Dokter Rinaldi. Semoga ilmunya bermanfaat bagi sahabat AMC semuanya. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung ke Dokter Rinaldi bisa mengunjungi Poliklinik Dokter Rinaldi ya. Iya, enggak. Iya. Terima kasih banyak sahabat AMC yang sudah bergabung. Semoga ilmunya tadi bermanfaat dan sampai jumpa lagi di Instagram Live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.